Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Ramadhani dengan NIM 251102408 dari Fakultas Hukum kelas E Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mereview bab 3 dari buku Sosiologi Hukum yang berisi tentang tokoh-tokoh dalam sosiologi hukum. Yang pertama adalah tokoh Eropa Barat. Yang pertama ada Karl Marx. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Menurut Marx, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi hukum, hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Yang kedua adalah, hukum bukan merupakan alat integrasi, tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Dan yang ketiga, hukum merupakan kekuasaan dari sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan. Yang keempat, hukum bukanlah model idealis dari moral. Setidaknya masyarakat bukanlah manifesting normatif dari apa yang telah dihukumkan. Marx dapat kita sebut sebagai seorang sosiologi hukum. Pada saat mengumumkan pendapatnya tentang pencuri kayu pada tahun 1842 sampai 1843, Marx mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang punya dalam masyarakat. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan dalam antagonis. Dalam pandangannya, watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial yang kepentingannya saling bertentangan dan tak dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dalam tatanan ekonomi. Yang kedua adalah Henry S. May. Pemikiran May dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Yang kedua, dalam masyarakat terdapat askripsi tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah diradisikan dalam masyarakat. Kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi situasi baru yang berhubungan dengan membesarnya agregasi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi. Pemikiran May tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukan sebagai suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tak pernah bias, terbebas dari berlakunya dinamika proses. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa masyarakat bukanlah hal yang serba laten. Yang ketiga adalah Emil Durkheim. Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiolog, ia amat terikat pada penggunaan metodologi empiris. Dalam mengungkap intinya tentang hukum, Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan metode empirisnya, ia melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum atau yang mengganti, atau represif dengan restitutif. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya suatu sanksi tergantung kepada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi tersebut. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Masyarakat berkembang dari tipe mekanis ke tipe organis. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum dan solidaritas mekanis. Dikatakan oleh Durkheim, ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental, masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan yang masing-masing berformat kecil dan antara satu dengan yang lain seragam. Dalam solidaritas ini, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Hal ini dapat terjadi dengan indikasi cita-cita bersama.
dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif lebih kuat serta lebih insentif daripada cita-cita masing-masing warga secara individual. Yang kedua adalah hukum dan solidaritas organis hukum yang tidak mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan masyarakat yang telah terdiferensiasi dalam terspesialisasi ke dalam fungsi-fungsi. Keadaan ini menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman dan pandangan. Tipe inilah yang dinamakan oleh Durkheim dengan tipe solidaritas organis. Dalam masyarakat yang berkembang secara modern, heterogen, dan penuh dengan diferensiasi, solidaritas organik dapat mengatasi solidaritas mekanis. Hukum represif tak lagi berfungsi secara dominan. Hukum represif akan digantikan oleh hukum restitutif yang lebih menekankan artinya pentingnya restitusi atau pemulihan serta kompensasi. Untuk menjaga kelestarian masyarakat, hukum ini konkretnya adalah tampak dalam hukum pidana. Hukum seperti ini menurut Durkheim berfungsi untuk menanggulangi apa yang disebut dengan nurani kolektif. Yang keempat adalah Max Weber. Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus. Menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan, ia menganggap bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Usaha Weber untuk menyingkap ciri yang menonjol dari masyarakat barat membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya. Tipologinya yang disusun melalui sumbu formal, substansif, dan sumbu rasional yaitu sebagai berikut. A. Menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun, sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. B. Substantif, bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, serta politik. Yang ketiga, atau C. Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitasnya yang substansif. Ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum in abstracto yang siap didedikasikan guna menangani kasus konkret, ada 3 tipe dalam penyelenggaraan dalam pengadilan menurut Weber, yaitu 1. Tipe peradilan kadi atau peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil. Yang kedua, tipe peradilan empiris, dan yang ketiga, tipe peradilan yang rasional. Peradilan kadi menurut Weber adalah peradilan yang sangat arbiter dan karenanya dinilai sebagai pengadilan yang tidak rasional. Keputusan peradilan ini dipercayakan sepenuhnya kepada sang pengadil tanpa diperlukan adanya kontrol oleh sistem lainnya. Tipe empiris adalah tipe peradilan yang lebih rasional sekalipun belum sepenuhnya. Dalam peradilan empiris ini, sang hakim memutuskan perkara-perkara sepenuhnya dengan cara beranalogi. Peradilan ini dilakukan oleh mereka yang berpaung di bawah filsafat positivisme. Yang selanjutnya adalah tokoh dari Amerika Serikat. Yang pertama adalah Oliver Wendell Holmes. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang omnipresent in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkret to meet the social need. Ia menuliskan the life of law is not logic, it has been experienced, bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalamannya yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Menurut Holmes,
Hukum bukan saja dilihat dari definisi jurisprudensi, tetapi ramalan-ramalan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan yang digunakan oleh Holmes adalah pragmatis. Hakim harus benar-benar memperhatikan pembuatan keputusan hakim. Dan bagi Holmes, hukum merupakan hal yang aktual bagi hukum. Yang kedua ada Benjamin Nathan Cardozo. Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penemuan hukum, melainkan penciptaan hukum. Ide pemikiran hukum Cardozo ini dapat ditemukan dalam bukunya The Nature of Judicial Process. Pemikiran Cardozo adalah sebagai berikut. A. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang B. Berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Yang C. Hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang ketiga ada Roscoe Pound. Pandangan Roscoe Pound adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interes. Ia lebih cenderung melihat kepentingan, yaitu bukan etika dan moral, dalam kehidupan hukum. Ia mengatakan bahwa hukum ini diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap bidang kehidupan. Adapun pokok pikiran Pound adalah sebagai berikut. Yang A, ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum lebih pada fungsi hukum daripada isi abstraknya. B. Mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha yang seperti itu. C. Untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan, perundang-undangan, dan memberi tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau tidak ditekankan kepada sanksi. Pound lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Positivisme hukum dan masalahnya. Hukum seringkali dikatakan sebagai memiliki karakter beraspek ganda yang dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara, sehingga hukum terdiri dari beberapa preskripsi. Dalil-dalil harus yang menentukan cara subjek-subjek hukum harus berjalan. Namun, pada saat yang sama, ia membangun sebuah fenomena sosial yang hanya ada apabila petunjuk pelaksanaan benar-benar memiliki pengaruh pada cara orang berpikir atau bertingkah laku. Ia merupakan solen dan sei, harus dan ada. Ia dipandang sebagai mengajukan masalah untuk dianalisis, karena meskipun hukum itu merupakan norma deskriptif sekaligus fakta empiris, kedua kategori ini saling meniadakan satu sama lain secara logis. Pendekatan ini yang merupakan sebuah konsepsi filosofis dari apa yang menciptakan pengetahuan yang valid dan bagaimana ia diperoleh, telah menyebar luas ke dalam teori hukum maupun sains sosial dan dikenal sebagai positivisme. Pada intinya, positivisme adalah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dari pengalaman dan bukan spekulasi yang berusaha untuk melihat kebalik fakta-fakta yang diobservasi untuk mengetahui sebab utama, makna ataupun esensi. Dalam versi positivisme yang paling kuat, ia sama sekali tidak membangun pengetahuan, sehingga fakta dan nilai dipisahkan secara kaku.
Ia sendirinya tidak boleh membuat penilaian subjektif terhadap apa yang diobservasinya, dan ia tidak boleh melakukan penyelidikan ke dalam makna atau signifikan utama dari nilai-nilai yang dipegang oleh orang-orang yang diobservasinya. Pengujian yang dengannya di positivisme, hukum dapat mengenali eksistensi hukum atau hukum-hukum tertentu dalam pengujian yang analog dengan pengujian yang digunakan para ilmuwan untuk dapat mengenali kehadiran unsur kimiawi tertentu. Positivisme hukum berusaha mencari pengujian hukum yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin tanpa melihat kebalik peraturan-peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisial. Positivisme adalah sebuah fondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis sebagai sebuah filsafat hukum. Positivisme mendapat serangan yang sangat kuat, khususnya dari kalangan yang berkaitan secara tidak langsung dengan upaya mempertahankan struktur profesional tertentu dalam praktik hukum. Ia dianggap telah mengabaikan peran nilai-nilai atau setidaknya prinsip-prinsip sebagai sebuah komponen hukum, bahwa dalam memperlakukan pengaturan sebagai data hukum yang tersedia, ia mengasumsikan kepastian dan kejelasan di dalam peraturan yang sama sekali tidak jelas, dan bahwa ia tidak bisa menanggulangi masalah hubungan yang kompleks antara peraturan dan kekuasaan diskresioner dari kalangan pejabat pembentuk regulasi hukum di dalam masyarakat kontemporer yang kompleks. Mungkin cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.